of Portugal, I now give the floor to the President of Indonesia. His Excellency President Emmanuel Macron, President of the French Republic, His Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Foreign Minister of the Kingdom of Saudi Arabia, as the co-chairs of this distinguished meeting. Co-chairs, Excellencies, distinguished representatives of the United Nations, I wish to extend our deepest appreciation and highest regards to the governments of France and the Kingdom of Saudi Arabia for their leadership in convening this important deliberation. It is with a heavy heart that we recall the ongoing unbearable tragedy in Gaza. Thousands of innocent lives, many of them women and children, have been killed. Famine looms. Human catastrophe is unfolding with our eyes. We condemn all acts of violence against innocent civilians. Therefore, it is today with dignity that we gather to take our historical responsibility. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine, but also to the future of Israel, and also the very credibility of the United Nations. We condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. The New York Declaration has provided a peaceful and just pathway towards peace. Statehood must mean peace. Recognition must mean a real chance towards lasting peace. It must be a real peace for all sides, for all parties. Distinguished Excellencies, we commend the leading states of the world that have taken this principled step. France, Canada, Australia, the United Kingdom, Portugal, and many other leading countries of the world have taken a step on the right side of history. The recognition of the state of Palestine is the right step on the right side of history. To those who have yet to act, we say, history does not stand still. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. We must overcome hatred, fear,
We must overcome suspicion. We must achieve the peace that is necessary for the human family. We are ready to take our part in this journey towards peace. We are willing to provide peacekeeping forces. Thank you very much. Peace. Peace now. Peace immediately. We need peace. Thank you very much. Panggung sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendadak hening ketika Presiden Prabowo Subianto berdiri di podium pada tanggal 23 September 2025 di New York. Dengan suara lantang, ia mengutuk keras genosida di Gaza dan menegaskan hak kemerdekaan Palestina. Dunia menahan napas, 188 pemimpin negara menyimak, sementara Amerika Serikat dan Israel dikabarkan terdiam menghadapi sikap berani Indonesia. Sejak era awal kemerdekaan, Indonesia konsisten mendukung Palestina. Dari Soekarno hingga kini, garis politik luar negeri kita selalu menempatkan isu Palestina sebagai amanat konstitusi, sekaligus cermin solidaritas bangsa. Prabowo melanjutkan tradisi itu, tetapi dengan gaya lebih tegas dan berani di panggung global. Baginya, mendukung Palestina bukan sekadar diplomasi, melainkan kewajiban moral terhadap kemanusiaan yang tertindas. Di forum-forum sebelumnya, termasuk KTT TD8 di Kairo pada bulan Desember 2024, Prabowo sudah menunjukkan sikap keras terhadap standar ganda negara adidaya. Saat itu, ia menegaskan suara negara Muslim sering diabaikan, bahkan hak asasi manusia terasa hanya berlaku untuk segelintir bangsa. Pidatonya di Kairo dianggap sebagai pemanasan, dan kini di New York, ia tampil dengan bobot lebih besar di depan forum internasional tertinggi. Isu Palestina kini bukan lagi sekadar konflik regional, melainkan simbol dari ketidakadilan global. Blokade, serangan udara, kelaparan, dan penderitaan warga sipil di Gaza menjadi cermin kegagalan sistem internasional. Prabowo menilai bahwa diamnya dunia berarti ikut membiarkan kejahatan kemanusiaan. Maka, lewat panggung Perserikatan Bangsa-Bangsa, ia menantang negara-negara besar untuk berhenti bersikap munafik dan benar-benar berdiri di sisi keadilan. Momentum ini semakin kuat karena belakangan sejumlah negara maju, mulai dari Prancis, Kanada, Australia, Inggris, hingga Portugal, sudah mengakui Palestina secara resmi. Gelombang dukungan internasional inilah yang menurut Prabowo harus diikuti oleh seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia tak hanya mendukung secara politik, tetapi siap berperan nyata, termasuk mengirim pasukan penjaga perdamaian bila diperlukan. Dunia pun menanti tindak lanjutnya. Tanggal 23 September 2025 jadi momen yang bikin dunia gemetar. Presiden Prabowo Subianto naik ke podium Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan wibawa seorang jenderal yang kini tampil sebagai negarawan. Suaranya lantang menembus ruangan besar, menyoroti penderitaan Palestina, sekaligus mengecam genosida di Gaza. 188 pemimpin dunia terdiam, menyimak pesan keras yang jarang terdengar dari negara berkembang. Pidato Prabowo langsung memecah kebekuan aula PBB. "We need peace," serunya dengan nada tegas yang menggema di dinding-dinding forum internasional itu. Bukan sekadar seremoni, melainkan suara hati bangsa yang sejak lama berpihak pada Palestina. Para delegasi terperangah karena kata-kata itu menampar realitas standar ganda negara besar. Pidatonya bukan hanya tentang politik, tapi juga tentang kemanusiaan yang selama ini diabaikan dunia. Secara geopolitik, pidato Prabowo membuka peluang terbentuknya aliansi baru antar negara Muslim dan dunia berkembang. Dukungan terhadap Palestina bisa jadi pemersatu, sekaligus alat tawar dalam percaturan politik internasional. Negara-negara Barat mungkin akan merasa terusik, tapi bagi banyak negara, langkah ini justru menguatkan solidaritas. Indonesia berpotensi jadi poros baru yang mempertemukan Asia, Timur Tengah, dan Afrika dalam isu kemanusiaan global. Dari sisi ekonomi, keberanian Indonesia bersuara bisa memicu dinamika baru dalam perdagangan dan investasi. Negara-negara Muslim yang mendukung Palestina kemungkinan akan melihat Indonesia sebagai mitra strategis, terutama dalam energi,
pangan, dan pertahanan. Namun di sisi lain, Amerika Serikat dan sekutunya bisa saja menggunakan instrumen ekonomi seperti tarif dagang atau hambatan ekspor untuk menekan Indonesia agar meredam sikap kerasnya. Yang menarik, pidato ini juga menantang kredibilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jika mayoritas anggota PBB sepakat mengakui Palestina, tekanan politik terhadap Dewan Keamanan akan makin besar. Indonesia dalam hal ini mengambil risiko, tapi sekaligus menanam modal diplomatik jangka panjang. Bila berhasil, posisi Indonesia bisa melompat menjadi salah satu kekuatan diplomasi utama dunia, tidak hanya di level regional, tapi juga di tatanan global. Bagi Indonesia, pidato Prabowo di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa jadi momentum besar buat memperkuat citra diplomasi. Selama ini Indonesia dikenal moderat, tapi kali ini tampil berani dengan sikap tegas terhadap Palestina. Efeknya, posisi Indonesia naik kelas, dipandang sebagai pemimpin baru dunia ketiga. Hal ini bisa membuka peluang kerjasama strategis dengan negara-negara Muslim dan blok Global South yang selama ini mencari figur penyeimbang dominasi Barat. Dari sisi ekonomi, Indonesia bisa dapat keuntungan sekaligus risiko. Keuntungan muncul lewat potensi kerjasama baru dengan negara Muslim penghasil energi seperti Qatar, Arab Saudi, dan Iran. Dukungan mereka bisa mengalir ke investasi dan perdagangan. Tapi risikonya, Amerika Serikat dan sekutunya bisa saja kasih tekanan lewat tarif dagang atau hambatan ekspor. Artinya, Indonesia harus siap main catur politik luar negeri. Nggak bisa lagi setengah-setengah. Pidato Prabowo di PBB diperkirakan akan memicu gelombang diplomasi baru di kawasan Timur Tengah. Negara-negara yang selama ini ragu-ragu bisa saja terdorong untuk ikut mengakui Palestina. Tekanan publik internasional pun makin menguat, terutama dari negara-negara berkembang yang melihat pidato ini sebagai momentum untuk mempertegas posisi mereka dalam isu kemanusiaan global. Di sisi lain, peran Indonesia di kancah global diprediksi akan semakin meningkat. Jika benar Prabowo menindaklanjuti dengan aksi nyata, seperti pengiriman pasukan perdamaian atau inisiatif diplomasi multilateral, maka posisi Indonesia akan naik kelas menjadi salah satu pemimpin moral dunia. Hal ini bisa memperkuat citra Indonesia sebagai negara non-blok yang berani bicara jujur di forum internasional. Kedepan, dukungan domestik juga akan sangat menentukan. Rakyat Indonesia yang mayoritas pro-Palestina diyakini akan memberikan legitimasi penuh kepada langkah Prabowo. Jika dukungan ini konsisten, maka Indonesia akan semakin percaya diri dalam memainkan peran sebagai penengah konflik. Dunia pun akan menyaksikan apakah pidato ini hanya sekadar kata-kata atau benar-benar jadi awal dari babak baru diplomasi Indonesia. Pidato Prabowo di PBB jelas bukan pidato biasa, tapi sebuah pernyataan sejarah. Dunia menyaksikan bagaimana Indonesia berani berbicara lantang, menantang dominasi narasi negara-negara besar, dan berdiri tegak membela Palestina. Ini bukan sekadar diplomasi, tapi wujud nyata bahwa Indonesia masih memegang teguh prinsip kemerdekaan dan kemanusiaan. Namun, perjuangan belum selesai. Pidato hanyalah awal, tindak lanjut nyata akan jadi penentu. Dunia menunggu, apakah langkah Indonesia konsisten hingga bisa benar-benar mendorong pengakuan penuh terhadap Palestina. Semua ini membutuhkan dukungan rakyat, konsolidasi politik, dan strategi diplomasi yang berkesinambungan. Sekarang giliran kita, rakyat Indonesia, untuk ikut menjaga api perjuangan ini tetap menyala. Bagikan pesan perdamaian, dukung langkah diplomasi, dan terus bersuara bagi keadilan Palestina. Jangan biarkan pidato bersejarah ini jadi sekadar momen singkat. Kita bisa menjadikannya tonggak perubahan. Jadi, menurut kalian, langkah apa yang harus diambil Indonesia setelah pidato berani Prabowo di PBB ini?